Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini, mahasiswi farmasi 18B di Universitas Belanda Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait artikel uji klinik untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah uji klinik dan Good Clinical Practice atau GCP. Artikel yang akan saya paparkan yaitu tentang uji efektivitas beras herbal forte terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Sumbersari, Jember, yang telah diteliti oleh Dina Faizatur Rahmah, Anca Caesarina Nopi Marsianti, dan Rini Rianti di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jember pada tahun 2017. Ini adalah abstrak artikel penelitiannya. Populasi penderita diabetes mellitus tipe 2 terus meningkat. Akibatnya, angka resisten insulin yang ditandai dengan sekresi insulin yang meningkat. Resistensi insulin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya aktivitas fisik, obesitas, serta diet yang tidak sehat. Salah satu ciri diet yang tidak sehat yaitu adalah tingginya konsumsi karbohidrat, padahal masyarakat Indonesia cenderung menyukai makanan sumber karbohidrat yang memiliki indeks glikemik tinggi seperti nasi, sehingga kenaikan glukosa darah secara cepat menyebabkan sekresi insulin yang lebih banyak dan cepat dan berakibat pada keadaan resistensi insulin. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas beras herbal forte sebagai pengganti karbohidrat utama pada keadaan hiperinsulinemia yang diderita oleh 15 orang pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Sumbersari, Jember. Penelitian ini merupakan uji klinik dengan metode kuasi eksperimental dan dengan rancangan crossover design. Pada penelitian ini, sampel diwawancarai dengan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, dan juga pola konsumsi awal menggunakan food recall 24 jam sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda. Sampel bertindak sebagai kelompok kontrol sekaligus kelompok perlakuan. Kelompok kontrol tidak menerima perlakuan apapun, sementara kelompok perlakuan menerima beras herbal forte sebanyak 100 gram selama 7 hari berturut-turut di pagi hari pada jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Setelah periode washing out selama 9 hari, produk perlakuan berubah menjadi kelompok kontrol. Pada akhir periode kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol, 7 hari dilakukan pengambilan data glukosa darah puasa dan insulin puasa yang kemudian dihitung menggunakan rumus Homayer. Hasil penelitian ini berdasarkan uji Fire test nilainya pada perbandingan keadaan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya perubahan keadaan resistensi insulin dengan penggantian makanan berdasarkan indeks glikemik. Itu adalah abstrak dari artikel penelitian ini. Berdasarkan studi epidemiologi yang dilakukan oleh World Health Organization pada tahun 2013, NCDs atau penyakit tak menular menjadi penyebab kematian 36 juta orang di dunia setiap tahunnya. Diperkirakan 285 juta orang di dunia menderita diabetes mellitus, dengan angka kejadian diabetes mellitus tipe 2 sebesar 90%. Di Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara di Asia yang diprediksi memiliki jumlah penderita DF terbesar di dunia pada tahun 2030. Laporan perbandingan riset kesehatan dasar pada tahun 2007 dan 2013 oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan proporsi T2DM meningkat
dari 5,7% menjadi 6,9% dengan toleransi glukosa terganggu sebesar 36,6%. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas beras herbal ini sebagai pengganti karbohidrat utama pada keadaan hiperinsulinemia yang diderita oleh 15 orang pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Sumbersari Jember. Diabetes. Nah, perlu diketahui diabetes ini merupakan penyakit metabolik yang disebabkan resistensi insulin dan berakibat pada kerusakan sel beta pankreas. Beras Forte. Beras Forte ini merupakan produk inovasi dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember yang berupa tiruan beras yang berasal dari kombinasi ubi jala ungu dan tepung jagung yang ditambah beberapa sumber antioksidan seperti ekstrak daun sirsak, ekstrak daun salam, jinten hitam, susu rendah lemak, dan juga minyak zaitun. Nah, ini adalah faktor resiko yang menyebabkan resistensi insulin. Yang pertama yaitu diet yang tidak sehat, yang kedua obesitas, yang ketiga kurangnya aktivitas fisik seperti kurangnya berolahraga. Metode penelitian yang digunakan pada penelitiannya ini yaitu uji klinis atau clinical trial dengan metode kuasi eksperimental pre-post test dengan menggunakan desain penelitian rancangan crossover design untuk mengurangi variabilitas objek penelitian. Populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan kepada pasien yang menjalani rawat jalan di Balai Pengobatan Umum Puskesmas Sumbersari Kabupaten Jember dengan sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 15 orang. Masing-masing sampel ini diwawancarai untuk memperoleh data karakteristik seperti umurnya, jenis kelaminnya, aktivitas sehari-hari. Lalu wawancara menggunakan metode food recall 24 jam sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda dengan batas waktu maksimal 2 minggu untuk mengetahui pola konsumsi karbohidratnya. Kemudian setelah itu sampel diukur glukosa darah puasa dan dilakukan pengambilan darah pena sebanyak 3 cc untuk pengukuran kadar insulin selama 1 minggu dan pasien diukur kembali di akhir pengukuran dengan glukosa darah dan kadar insulin untuk hasil akhirnya. Lalu setelah itu data yang diambil adalah data kuantitatifnya, yaitu berupa angka hasil pengukuran kadar glukosa darah puasa dan insulin puasa sebelum dan sesudah perlakuan. Penyajian data akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Perbedaan rata kelompok analisis menggunakan uji Piret test dengan tingkat pemaknaan P kurang dari 0,05. Perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan data analisisnya yaitu IBM SPSS versi 21. Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan kriteria inklusi penelitian ini didapatkan jumlah 15 sampel dengan lebih banyak jumlah sampel perempuan yaitu 10 orang dengan nilai 66,7% dan rata-rata usia sampelnya yaitu 49,87 kurang lebih 4,627 tahun. Persebaran data usia subjek penelitian tersebut dapat digambarkan dalam grafik. Kebutuhan kalori harian juga dihitung berdasarkan rata kalori harian yang didapatkan dari wawancara food recall 24 jam selama 3 kali dalam waktu yang tidak berurutan. Kebutuhan kalori ini digunakan untuk mengetahui salah satu karakteristik subjek penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi subjek
Dalam hal ini, asupan kalori dan kebiasaan makanan subjek penelitian. Rata-rata kalori subjek penelitian yaitu 1676,3280. Nah, ini adalah hasil dari analisis paired test kadar resistensi insulin akhir antara kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol. Memiliki nilai T hitung sebesar 4,744 dan derajat kebesarannya sebesar 9 serta nilai signifikasi sebesar 0,001 atau P kurang 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar resistensi insulin akhir antara kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol. Pembahasan pada penelitian ini yaitu hasil penelitian berupa peningkatan kadar resistensi insulin akibat tingginya sekresi insulin yang signifikan. Pada penelitian ini didapatkan karena rata jumlah beras herbal forte yang diberikan dalam kondisi masak atau matang sebesar 1000 gram setiap pagi selama 7 hari berturut-turut. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian maupun penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa konsumsi makanan dengan indeks glikemik sedang sampai rendah memperbaiki sensitivitas insulin pada pasien DM tipe 2 yang mengalami hiperinsulinemia. Nah, ini adalah senyawa aktif yang terkandung di dalam ubi ungu ini. Senyawa antosianin pada ubi ungu yang merupakan bahan dasar beras herbal forte berperan selain itu sebagai antioksidan. Nah, senyawa ini juga berperan sebagai prebiotik bagi mikrobiota yang ada di usus halus manusia, sehingga dapat menginduksi peningkatan sekresi hormon insulin melalui jalur GLP-1 yang dipengaruhi oleh asam lemak rantai pendek yang dihasilkan oleh prola normal dan tersuspensinya hormon glukagon dari sel alfa pankreas. Peranan probiotik ini sebagai alternatif pencegahan maupun pengobatan DM tipe 2 telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, walaupun penelitian di bidang ini masih terbatas. Probiotik di dalam tubuh manusia dipengaruhi pula oleh adanya probiotik yang merupakan karbohidrat tak cerna tubuh yang dikenal sebagai oligosakarida, serta berperan sebagai suplai makanan dan mendorong pertumbuhan probiotik. Penelitian yang dilakukan oleh Zhang pada tahun 2016 menunjukkan bahwa antosianin ini yang dikandung oleh ubi jalar ungu memiliki probiotic-like activity karena dapat meningkatkan proliferasi dari Bifidobacterium dan Lactobacillus atau Enterococcus sp serta meningkatkan produksi CFA secara signifikan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari artikel penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian berupa peningkatan kadar resistensi insulin akibat tingginya sekresi insulin yang signifikan. Kedua, senyawa antosianin pada ubi ungu yang merupakan bahan dasar beras herbal forte ini tidak selain itu sebagai antioksidan aja, melainkan senyawa ini juga berperan sebagai probiotik bagi mikrobiota yang ada di usus halus manusia, sehingga dapat menginduksi peningkatan sekresi hormon insulin dan tersuspensinya hormon glukagon dari sel pankreas. Dan yang terakhir, peningkatan hormon insulin ini menyebabkan angka resistensi insulin yang dihitung menggunakan rumus HOMA-IR mengalami peningkatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.